Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati kepada Bapak Kawan kita Bapak Johar Mahdur SPD dari Kota Semarang, yang saya hormati pada peserta pelatihan RCO dari berbagai kota yang tidak saya bisa sebut satu persatu, mungkin ada yang paling jauh atau sekitar wilayah Jakarta. Salam serta salam kami sampaikan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara pelatihan RCO pada pagi hari ini diberi lancaran, tiada halangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Taromil Humayni, asli dari Kota Pemalang, Bapak Ibu. Pemalang, Jawa Tengah, dekat daerah Tegal atau mendekati panggilannya Pak Khomeini. Pak Khomeini. Di sini saya akan bacakan susunan acara dalam kegiatan RCO ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi baik teori dan praktik, yang ketiga Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, penyiar tradisional, kita itu sama-sama senasib, dan saya juga meskipun ada di depan sini bukan saya yang paling hebat, tapi hanya kita berusaha berbagi pengalaman saja. Saya yakin semuanya sudah menjadi praktisi kesehatan, biasa menangani cedera macam-macam. Saya yakin Anda sudah hebat-hebat, cuma di sini karena kepingin sedikit punya pengalaman yang lain. Saya yakin begitu. Oleh karena itu saya juga di sini karena saya pun sedikit ada pengalaman, maka saya akan sampaikan, saya judulkan dengan RCO. Karena kenapa dengan tidak RCO? Karena sudah harus kawan itu kawan saya di adik kelas saya dulu, adik kelas saya ketika di UNES, dia di kelas saya. Kemudian saya masuk dulu di KONI Jawa Tengah, dia menyusul masuk. Kemudian karena dia jadi dosen, berkembang dengan ilmunya, saya pun berkembang dengan ilmuwan saya. Oleh karena itu kita sama sebenarnya, hanya apa yang dengan sudah pelajari di cedera olahraga macam-macamnya itu strateginya yang berbeda, strateginya saja. Tapi intinya sama. Kalau cedera ini dikembalikan, kalau memang dislokasi dikembalikan posisinya, caranya yang berbeda. Kemudian memang kalau ototnya tertarik atau terjadi spasme dan macamnya itu caranya yang aja yang beda. Ada yang sama, ada yang sama. Tapi intinya yang penting pasien ini apakah kita namakan klien atau apa, sembuhlah. Yang penting itu klien sembuh. Dan kalau saya akan menyajikan yang RCO ini bagaimana melakukan tindakan tapi tidak banyak mengeluarkan tenaga banyak. Simple, karena saya kombinasi dengan pijat Nusantara. Saya kombinasi dengan pijat tradisional yang saya pelajari, dan hasilnya lebih mudah. Oleh karena itu, meskipun dulu saya pernah
pakai trigger point macam-macam. Modulnya belum dibagi ya. Saya belajar awal itu pakai trigger point. Setiap titik ini sakit ini keluhan lengan, saya pegang sini, saya friction, aku pressure, selesai, hilang, bisa. Saya belajar pertama, terus modelnya dibagi. Saya belajar pertama itu ketika di kampus. Setelah itu berkembang, akhirnya ada perkembangan ilmu lah, saya ikuti. Tapi terasa yang paling saya rasa paling lebih mudah yang ini. Yang ini yaitu saya gunakan teknik penggabungan supaya hasilnya lebih memuaskan, dan tujuan itu tidak harus target selesai 50, selesai sekian cepet-cepetan enggak. Yang penting apa yang menjadi tujuan kita, apa klien kita merasa sudah terlayani dan diharapkan sembuh dengan sembuh. Tidak harus, saya kira tidak harus cepet-cepetan. Karena kalau cepet-cepetan pun kadang kita ya itu cepet-cepetan saya bisa kadang titik ya bahasanya, kalau orang saya kita titik cepet-cepetan bisa. Tapi kadang ya ini tadi, kalau kita mintanya di lapangan, di mana, di jalan, kita coba sambil ngobrol-ngobrol, kopi, Pak saya sini kan sakit, nah, saya langsung titik cepet-cepetan. Karena memang tempatnya aja seperti itu, kita sambil ngopi dan sebagainya. Ini harusnya itu saya bawa laptop, harusnya ada ditampilkan, tapi semuanya sudah ada di modul. Ada di modul, pelan-pelan modulnya ada di modul. Jadi harusnya kalau saya kuliah dulu di UNES, saya jadi master itu tahun 2000 sampai 2015. 2015 terus pergantian waktu karena ada di kelas saya juga ingin belajar jadi mesur, akhirnya saya ya sekarang saya jadi trainer dan jadi ini aja, jadi saya seperti ini dengan jadi terapis gitu. Dan Anda tidak perlu berkecil hati, setinggi nama apapun tidak mesti bisa menangani cedera tuntas semua. Jadi harus punya sugesti keyakinan kita bahwa kita mampu. Oleh karena itu beberapa teknik pun kita pakai aja. Dari siapa saja kita pakai. Mana yang di lapangan lebih memungkinkan, lebih enak, lebih gampang, ya itu. Semakin banyak referensi itu kita ketemu orang cedera macam-macamnya itu nggak bingung. Wah ini nggak bingung saya. Nah, jadi oleh karena itu banyak referensi tentang ini, tentang pengetahuan menangani cedera itu penting. Dan termasuk kalau tadi yang P3K-nya, kalau orang cedera diantaranya kan sudah paham semua. Kalau orang cedera harus di-rise pertama dengan cara di es, ya kan? Diistirahatkan, di es, didinginkan, dikompres, kemudian di elevation, dibalut. Di modul itu ada cara membalutnya. Di modul itu ada cara membalutnya, dan yang terakhir adalah dengan cara penekanan kompresor. Jadi kompresor dibalut, elevation dinaikkan. Itu di modul sudah ada semua. Itu kalau bisa dipelajari seperti itu, ada landasan teorinya dari siapa itu sudah cukup. Nah, kalau saya nanti kita akan banyak praktek, karena saya sebenarnya kepingin tadi. Nah, kalau saya ada bisa menampilkan slide-nya, nanti saya tidak bisa menerangkan posisi anatominya. Tapi saya yakin kalau metode ini Bapak Ibu pelajari, pakailah. Coba karena pelatihan itu saya selalu ingat. Kalau memang saya berlatih kepada seseorang, guru saya pun metode yang lain saya kosongkan dulu. Saya kosongkan dulu pada saya, yang lain saya singkirkan dulu. Biar nanti masuknya sama. Oh ini yang Pak ini. Oh ini yang ini Pak ini. Oh ini yang Pak ini. Nanti
semuanya jadi ilmu. Suatu saat Bapak Ibu ingin menularkan kepada orang lain, silakan mau pakai yang mana saya tularkan, silakan pakai yang mana yang saya tularkan. Nah, kayak gitu. Jadi saya punya keyakinan kalau Anda mau yang sedikit ini dipelajari itu sudah cukup. Itu sudah cukup sebagai seorang master, ya, seorang master dalam menangani cedera. Ya, semuanya termasuk semuanya itu memang jam terbang itu penting. Kalau dulu sekarang itu banyak pelatihan. Dulu saya itu nyarinya dikit-dikit. Ketemu Pak dosen ini, Pak, saya ini punya pengalaman begini gimana Pak, baru diajari sedikit sekali. Pindah lagi kepada senior-senior yang lain. Ketemu sama-sama terapis ini sharing, dapat ilmu sedikit lagi. Dulu nggak ada pelatihan, jarang sekali, kecuali lembaga kayak KONI di Dinpora atau apa namanya Kementerian Olahraga, KONI pusat mengadakan, itu baru ada. Kalau yang pelatihan itu jarang sekali. Saya dulu nyari hanya modal dari kampus itu dasarnya aja sebab masas itu dari kampus, terus kemudian ditambahi tentang saya PPC penanganan pada cedera, itu aja dikenalkan anatominya. Kenapa kau harus belajar anatomi? Ternyata begini ceritanya, otot yang penggerak itu akan menarik otot di belakang. Contoh ya, otot paha dia akan menarik otot tungkai. Maka kalau cedera lutut, maka dia pasti akan kenanya di antara sini. Ya, otot hamstring dia akan menarik. Maka di antara kita ambil sini, yang lainnya itu karena efeknya itu. Terus ada lagi, saya menemukan orang cedera tungkainya. Orang cedera tungkainya itu malah justru kita ambil karena dia kan nekonya susah. Bukan ankle, tapi buat tekunnya susah olahragawan. Tapi ternyata kita ambil ini ya dengan cara dipidak. Dipidak ini sambil dipidak. Ternyata ya bagian tukinya ini dia ternyata cederanya segini karena lari. Dia lari kurang pemanasan, maka sini selalu mantap. Karena kalau lebih cenderung saya ambil untuk cederanya. Saya gabungkan dengan metode masas cedera yang saya dapatkan dari dunia kampus dan dari belajar dari tempat-tempat lain, saya sajikan. Oleh karena itu ini mendingan biar perkenalan kita semakin menarik. Coba saya ingin tahu karena saya yakin kita hadir di sini itu dijodohkan. Ini jodoh saya cara bahasa apa orang Islam itu pada tua memiliki dijodohkan di hari ini. Untuk acara ini skor sebentar sambil ngopi break, tapi tetap acara berlanjut, artinya kita sambil mendengarkan penyampaian materi sambil menikmati yang sudah. Selaku terapis ini perlu kita lakukan itu mengambil energi dari alam. Kita kan perlu berlatih nafas. Yang pertama untuk selaku terapis yang pemula atau siapa saja bisa dilakukan latihan melemaskan tangan. Yang pertama ini gerakannya. Ini kelihatannya seperti ini sambil santai, tapi ini akan menumbuhkan rasa. Jadi ada menjadi lentur kayak gini, ya sesering mungkin. Nah ini sering aja. Ini kelihatannya seperti ini penting, tapi ini akan menimbulkan rasa dan kekuatan. Ya ini sering. Ini satu. Yang kedua, ini itu ada aliran energi. Ketika orang stretching ini kelihatannya seperti ini, tapi ini ada aliran energi dengan putaran. Yang kedua ditambah compression. Jadi ini gerakan seperti ini. Ini coba cekung seperti ini. Ini. Nah, itu ada energi saling tarik menarik tutupnya.
gravitasi. Ini kelihatannya seperti ini, tapi mengandung energi mengendalikan karena Bapak Ibu maaf ya, selaku terapis hati-hati, banyak orang tumbang jantungnya dan sebagainya karena kita itu lupa menyehatkan orang, tapi kita lupa dengan jaga kondisi kita. Karena kita kalau lihat orderan, kelihatannya apa dan kita capek, tapi kelihatan bayangan kita kertas merah, warna merah itu. Semangatnya ini juga. Nah itu kan yang membuat itu, tapi aslinya badan capek karena kebetulan saya kan ngajar olahraga. Setiap pagi saya selalu stretching 15 menit sama anak-anak. Begitu anak-anak saya ajak, ada yang berlari, ada yang jalan. Itu supaya menguatkan jantung kita. Nah, karena salah satunya itu merawatnya. Kemudian nanti selaku terapis nanti pas saat cedera leher saya tambahkan bagaimana cara merawat supaya menghindari stroke. Karena biar ternyata stroke itu tidak mesti karena hati kita tekanan ataupun karena makanan, kolesterol tinggi dan sebagainya. Ternyata ada penyumbatan di terminal saraf simpatis ini bagian sini. Kalau ruwel, nah bahasa Jawa ini ruwel. Kalau itu nyumbat, itu membuat jadi stroke, bahaya. Oleh karena itu nanti saya selipkan. Oleh karena itu meskipun ini penanganan cedera olahraga, tapi langsung saya tambahkan apa ya? Siap. Biar tambah wawasan lah. Karena kalau ya, karena wawasan dari Pak siapa itu ya sudah ada. Hanya saya ulangi lagi, intinya sama, hanya strateginya yang berbeda. Lah kita berusaha ambil yang paling praktis yang mana. Nah, di antara selama terapis tadi kita itu sering mengolah nafas. Kemudian kalau mau nerapi, pernah nggak nerapi? Saya sering dapat keluhan, Pak saya nerapi kok habis itu tumbang. Ternyata yang diterapi ini punya menyimpan energi negatif. Nah kita itu sebelum terapi harus memasukkan skeptisisme kepada si pasien. Kalau orang Islam kalau orang Islam itu memasukkan doa-doa, dibuka dulu, diusap-usap sambil memasukkan doa, itu skeptisisme masuk. Kalau kita memasukkan doa kita kepada tubuh pasien ini, maka energi negatif itu menjadi pergi. Dan yang mau masuk lagi terangkat. Kalau kita meyakini yang maaf ini saya karena orang Islam, jadi saya meyakinkan bahwa saya memasukkan sholawat dan si pasien dengan Nur Muhammad yang datang masuk ke tubuh orang ini, maka kalau Nur Muhammad sudah masuk ke dalam tubuh si pasien ini, berarti energi negatif kan orang ini menjadi bersih, energi pergi. Nah, yang masuk pun ini kalau urusan dengan situ karena ada orang obati akhirnya sakitnya ada lagi digerus enggak ya maksud dia. Ada yang keluhan kawan masa enggak terasa pol-pol itu tidak terasa. Ini kadang memang ada yang memang ya apa dia memang punya ilmu kebalan atau apa ya bisa. Ada yang punya seperti itu. Silakan bisa menggunakan doa-doa atau biar kita tetap selamat. Wong saya pernah ditangani pasien. Logikanya saya tidak kena apa-apa. Orang ini jatuh di kamar mandi. Ternyata harusnya hari ini sore ini dia sembuh. Pakaiannya saya bisa jalan Pak. Karena dia kan parah. Dia hanya bisa berbaring aja. Pakaiannya saya bisa jalan. Malam hari itu dia sudah senyum. Malam hari jam 1 malam. Jam 1 malam dia meraung-raung rambut. Mau cedera olahraga kok meraung-raungnya jam 1 malam. Kuburan terus. Kalau dia belum sembuh kan sakit terus harusnya. Itu kan terus dong kalau belum sembuh. Kok setelah 1 malam dia meraung-raung. Ternyata di ruya dia cerita kepada saya. Harusnya saya pun diserang. Ternyata saya mimpi. Orang ternyata kalau Anda mengalami, maaf ya ini berbicara bukan mistik, berbicara ada serangan itu setengah tidur, setengah sadar, setengah tidur. Itu memang saat-saat itu dengan merasa diserang di saat itu. Saya membaca doa, saya tolak.
orang kayak orang persis bayangannya tuh mau curi ini. Nah, setelah itu dia cerita, oh sebenarnya saya diserang cuma kakaknya saya ada yang mendampingi atau apa, saya nggak merasa seperti itu, saya terlalu berdoa saja begitu. Nah seperti itu, akhirnya oh ternyata hal-hal seperti itu pun ada. Ini tidak harus diyakini, pokoknya ini sekedar cerita wawasan di seputar dunia terapis. Jadi itu Yang merekam panitia aja kali ya. Ya. ya, ini otot yang kita akan rilis kan otot trapesius. Otot trapesius. Pertama tarik ini, pakainya ini ya. Tetap pakai ilmu rasa. Ini yang ini lengan. Nah nanti yang prongkol pakainya siku. Nah ini tetap meskipun kelihatannya seperti ini, tetap ilmu rasa. Puter. Kurang mundur deh Pak. Mundur. Pak kayaknya ngadepnya ke sana ya. Ya. Enggak sih nggak apa-apa. Maju sana ke Sini ya. Ya, Jadi kalau sini. Nah di depan sana ngadepnya ke sana. Karena kalau pakai ini saya cukup untuk trigger point aja. Karena kalau ini kan kecil toh permukaannya, lembut, kurul kesuwen. Kalau ini kan lebar. Nah, oleh karena itu ini. Pertama tarik, sambil muter ini, sambil muter. Terus yang dari sini atas puter set. Gimana rasanya? Enak banget. Ini wah sudah ini enak. Kalau orang menjadi orang pakai seperti ini, dia akan melirik. Wah, ambil lagi. Yang enak banget. Nah ini kelihatan rongkolnya di sini ya. Kalau rongkol goyang aja goyang. Biasa aja di Mukanya tempat. biasa aja, Pak. Tadi minta. Ya, terus Mukanya biasa aja, ini mukanya. pakai ke bawah. Tarik ke bawah. Tarik ya. Pakai Itu pas trapesiusnya ya, Pak? kelihatan ya. Pakai sikunya sini. Oke. Ya, pakai sini. Nah, kelihatan merongkol di sini goyang lagi ya. Nah, ini kelihatan merongkol loh. Bahasanya pakai merongkol aja. Nah, ini goyang. Ya, dia kelihatan mengeras. Nah, kelihatan mengeras ini kita Untuk saya uyel apa bahasanya kita friction aja. Kita putar-putar friction tapi dengan siku. Sebenarnya bahasanya pakainya friction. Friction dengan siku. Nah, nanti ini baru cedera punggungnya juga. Nanti ya. Ini yang leher aja. Nah, ini baunya ya kena juga. Ini yang sebelah sini. Ini meskipun engeng sebelah kanan atau kiri, ambil aja karena ini sekalian menyamankan pasien, kliennya supaya nyaman. Dorong, agak miring. Enak banget. Ini nggak ada tenaganya saya nggak ini apa itu tenaga besar. Jadi mau satu hari dapat klien 5 tetap nyampe. Ini kan masuk angin, masuk angin juga nih. Nah ini juga fungsinya kalau kamu mau menjaga kebugaran kok badan kliennya panas, salah satunya menurunkannya seperti ini. Langsung turun, terus adem, baru kita mulai sport massage atau kebugaran yang lain. Nah ini salah satunya. Nah terus bagian leher ini di situ ada satu yang foto tidak jelas ya. Ini toh, coba ini ditotok. Totoknya itu dari titik Ya. apa? Nah, pertama di tengah, ini terus ini mengarah sini, ya ini mengarah sini nih. 1, 2, 3, 4. Ya, dibikin kali totok aja tuh. Nah, ini yang 5. Nah, orang sakit gigi, sini. Kalau boleh, kalau orang kena lehernya seperti ini colek aja. Tambah colek boleh. Ini colek boleh. Yang sebelah sini.
dua, tiga, tiga. Yang terakhir handuknya mana? Anduk. Nah ini sudah enak sekali. Teguh. Sudah enak kok mas? Sudah enak. Coba. Teguh, anduk. Yang lain untuk dibuka ini aja. Tapi ingat, kalau yang terjadi merongkol diulang lebih banyak. Tapi ini udah enak banget ya mas. Nah ini traksi biasa. Itu dasar ini. Aku aja yang mau. Kesempatannya coba. Ada sana gandul aja, gandul. Badannya nggak saya ikut. Lemas. Nggak saya ikut. Seperti Karena saya butuh mengolor. Pasrah, nggak copot kok. Saya ikhlas. Tegang amat sih. Kita berikhlas. Kita pada ikhlas kok. Sini titik sini rambutnya tutupan rambut Ini dia. berarti dua fungsi untuk menangani cedera leher sama membuka ketika mulai akan melakukan pengobatan. Jadi aliran darah menuju kotak ini dibuka dulu. Karena nanti kalau orang yang ini bisa jadi lemes. Kalau aliran darahnya nggak dibuka ke otak, lemes. Kalau sudah dibuka ke arah orang panas, kalau orang sakit karena hipertensi, karena apa sebenarnya nggak ada darah tinggi. Yang ada itu otot di bagian punggung atas, punggung bawah ini mengeras. Kalau dikendor sudah nggak ada. Makanya dosennya saya nggak pernah ke dokter. Oh, nggak pernah ke dokter ya. Ternyata cukup seperti ini. Karena memang ya seperti ini ada cukup makanya sebelum orang sakit itu dilemeskan dulu, semua itu perawatan penting. Seperti orang sport massage, kebugaran apa mau apalah, yang penting itu dirawat itu sebelum sakit. Nah jadi gimana udah, silakan mau praktek biar merasakan, biar ada terlengkap lagi. Nah ini ada terminal saraf penting sekali. Ini ya pak? Ya dibuka. Dia pakai ini. Nah ini yang batu-batunya. Ini masuk. Kira-kira nggak butuh tenaga banyak kan yang tadi? Nah ini ada terminal saraf di sini masuk. Ini kalau otot di sekitar sini ngeruwel, bahasanya apa ya? Berengkel itu. Itu berengkel, ini mengakibatkan stroke. Nah ini terasa semua sampai sana, sampai dada, ya Mas. Nah, tur tekniknya saya ulang, tekniknya ini 0. Jari jempol ini 0. Ini negatif, ini positif, negatif, positif. Kalau ditumpuk, nah makanya topungan begini, ada aliran energi listrik. Nah ini punya kekuatan nih, masuk, wah gitu. Beda dengan seperti ini, rasanya beda. Ini ada bebannya, sep. Nah ini kan teknik kan, nah, tidak harus orang mencet itu tenaganya harus kencang-kencang. Ya numpuk, karena jadi min plus kan jadi energi kan listrik. Nah ini terasa Mas ya. Ini diujal-ujal lagi. Ya di ya aku pressure kan menekan terus ini ya sama. Di friction iya, di aku pressure iya. Terus Saya mau pemalang itu. ya, Ini ini apa bahasa Jawa juga, saya aja orang Medan nggak ngerti. Paham loh kita. nah ini kalau orang sakit gigi sini sakit ini. Ke arahnya bawah ya. Nah ini tarik aja tarik. Tarik. Nah, tarik. Atas ya. Tapi kalau orang cedera tidak urutan harus ke atas. Iya. Kalau kebugaran memang harus ke arah jantung. Tapi kalau orang cedera ini merilis ini membuka aliran, Balik bisa. nah, bolak-balik bisa. Nah,
bola-balik bisa. Jadi kalau membuka aliran dia boleh Boleh naik turun. ini, naik turun kayak orang cedera, rilis otot, naik turun nggak apa-apa. Naik Tapi kalau udah Tapi- sakit, Gimana? kalau misalnya Ini pokoknya sampai ini kendor. Nah, sampai ini kendor. Sambil lemas ya. Nah, sampai lemas. Nah, terus ini kadang orang gondongan tahu ya, mungkin bengkak di sini, tiroid. Nah, ini tarik ini. Wah, ini berarti kan aslinya capek ini, karena mungkin banyak order, uangnya banyak tapi badannya sakit. Ya Mas ya? Kagak. Kagak. Saya cuma mau nyobain doang. Nah, ini udah cukup ini. Kalau pakai trigger point yang di modul itu, Berapa kalau menit, sakit Mas? sebelah sini pusing, ambillah titik-titik di Kacamatanya coba bawah. dilepas, Pak. Ambillah Biar titik di lepas. bawahnya. Kalau pakai trigger point itu, kan ada yang silang, yang merah kalau modul yang berwarna itu merah itu penyebaran sakitnya. Lah yang silang itu yang titik yang kita ambil. Contoh saya dia sakit sini, nah titiknya yang mengarah sini yang kita trigger point. Aku pressure aja, aku pressure aja. Oh, puter-puter ya, Pak? Iya putar aja. Aku pressure kan menekan putar. ini tiap ini berapa menit? Gimana? Berapa menit? Ini kalau merilis rata-rata ukurannya 2 menit. Dia kan sakit gigi, sakit gusinya sakit sekali. Ah ini paling nggak sini 2 menit. Bagian sini 2 menit. Yang bawah ya bagian belakang ini udah ini aja. Kalau stroke Kayak ini. Ya ini kan gigi. Nah, di sini. Nah, kalau stroke nanti biar langkah-langkahnya beda lagi aja. Cuman di antara saraf simpatis ini perlu diambil karena stroke itu kan darah yang menuju ke otak, sebagian otak ini tidak dialiri darah, akhirnya kan fungsi saraf tidak berkembang. Ya gitu. Ini harus imbang ya, tak imbangi Mas. Mahal Cupang lagi mau nyerang. Ini, Pak. Iya. Iya. Kita tidak. Kayak sama saya. Hmm? Gua tanya sama aja. Gua cek sama aja. Telinga boleh kocok. Ini ngocok telinga ya. Aslinya sebenarnya ngocok telinganya sudah mendorkan otot ini sebenarnya. Iya, telinga dikocok ini sebenarnya sudah mendorkan tanpa harus diurut-urut. Makanya tadi kan saya ngomong strateginya banyak. Intinya sama. Dah. Ini otot sebentar. Oke Mas, enak. Jadi gairah ya? Iya.